Oke, dihubungkan dengan kereta api, dengan mobil. Tapi satu yang diputuskan oleh Presiden Republik Indonesia. Yang pertama, proklamator. Segera mengirim putra dan putri terbaik dari bangsa itu untuk menekuni dua bidang. Penguasaan teknologi. Dia bilang pembuatan pesawat terbang. Yang lain masa bodoh. Dia nggak tahu istilah-istilah. Yang satu kapal. Akhirnya Bung Karno mengambil inisiatif. Dia membuat namanya Komando Pelaksana Industri Pesawat Terbang. Saudara, maafkan ya, saya tidak bermaksud untuk pamer. Dan saya tidak bermaksud untuk menonjol-nonjolkan diri, tidak. Tapi saya bermaksud untuk membuktikan bahwa Anda itu lebih baik dari Habibie. Kalau enggak, berarti Habibie gagal generasinya. Tidak ada orang itu merencanakan bahwa anak-anaknya, cucu-cucunya lebih jelek dari dirinya. Tidak ada. Kalau Anda mau tahu keberhasilan seorang pemimpin, gampang tanya pada diri Anda, apa pemimpin itu berhasil memimpin orang-orang yang kelak menjadi lebih baik dari dirinya. Kalau lebih jelek, pimpinan itu konyol. Jadi dalam kehidupan saya hanya satu kali aja saya ketemu Bung Karno. Bukan kalau ketemu dia pidato begini, tapi kita ikuti Bung Karno itu cara berbicara. Tapi entah bagaimana, tiba-tiba dia turun dari panggung, dia pegang orang-orang yang di depan itu, dia bilang, kamu ada masa depan bangsa Indonesia, kamu. Saya kebetulan kebagian dipegang kepala saya gini-gini. That's the only one. Saya ketemu dengan Pak Harto, Pak Bung Karno. Oke? Dan itu bagaimana menghitung dengan kecepatan lebih cepat dari 20 kecepatan suara. Bagaimana hitungnya? Saya harus ngitung itu, mengembangkan, dan itu menjadi tesis. Begitu. Tapi saya hanya boleh dipublish hanya 5 lembar, karena yang lain rahasia. Saudara-saudara, keluar dari kandang itu diajak. Pertama, jadi guru besar. Tidak mau. Diajak, datang itu dari Amerika. Boeing. Diajak untuk join mereka, membuat supersonic transport. Concorde sedang terbang, dia mau jawab dari supersonic terbang. Saya bilang, wah menarik, nggak mau. Akhirnya yang dipilih industri pesawat terbang yang kecil, hanya 3.000, membuat executive jet dan membuat vertical take off and landing transporter. Itu yang canggih. Saya masuk situ, hanya 3.000. Sekarang pusat itu di Hamburg sudah menjadi Airbus A380. Kamar saya di mana saya pernah duduk dan menentukan, baru-baru saya diundang di situ, para wartawan ada, terus pimpinan dari Airbus, dia bilang, Pak Habibie, coba perlihatkan di mana kamar Anda. Tapi bukan itu, saya bilang, siapa sekarang duduk di tempat saya? Dijadikan museum. Saudara, dalam keadaan demikian, kalau bukan Anda dan saya dan cucu Anda yang membangun bangsa ini, jangan harapkan bangsa lain akan datang kemari membangun, Bung. Kalau Anda beli 1 kilo pesawat terbang, maksudnya ambil pesawat terbang, ditimbang, kosong, nggak ada bahan bakar minyak, nggak ada penduduk, nggak ada loading, kosong. Dan tahu harganya
Jadi Anda bisa tahu harganya 1 kilo kan? Anda ambil beras, ditimbang, tahu juga berapa harganya 1 kilo. 1 kilo pesawat terbang identik dengan 450 ton beras. Begitu. Jadi kalau Anda import 10 ton kapal terbang, sama dengan Anda beli 4,5 juta ton beras. Saya nggak mau bilang hanya sinergi. Kenapa sinergi positif ada 1 tambah 1 tambah 1 bukan 3, tapi 300 atau 30.000 tanpa korupsi. Tapi sinergi negatif adalah 1 tambah 1 tambah 1 minus 3.000, minus 30.000. Karena itu Anda harus berusaha menemukan mekanisme antaranya untuk mensinergi positifkan 3 elemen itu di dalam kepribadian Anda. Bagaimana kita mau melaksanakan pembudayaan kalau ibu rumah tangga yang punya anak tidak benarkan pergi ke luar negeri untuk bekerja dan anaknya terlantang situ? Kalau saya larang itu. Bagaimana? Itu hanya bisa Anda menghasilkan keturunan yang melalui proses pembudayaan iman dan takwanya kualitasnya tinggi. Dan itu harus bersinergi pada pendidikan. Jadi sebenarnya Departemen Pendidikan itu harus Departemen atau Kementerian Pendidikan dan Pembudayaan. Saya sampaikan sama Anda, walaupun demikian dia bekerja, dia lihat anaknya tidak sesuai proses pembudayaan yang seharusnya. Dan bukan itu saja, dibutuhkan perencanaan, pemikiran, implementasi secara menyeluruh, proporsional dan rinci. The devil is in the detail. Jadi FEE itu lahirlah sebagai pusat untuk pemberian, pusat keunggulan untuk pemberian atau menilai kelayakan sesuatu pesawat terbang saudara. Jadi apa yang saya buat? Pertama, saya butuhkan namanya pusat unggulan di Departemen Perhubungan, Dirjen Perhubungan Udara yang setara dengan FAA. Dan waktu proses mendapatkan certification nasional, saya undang FAA untuk mendampinginya. Itu sasarannya, Bu. Saya mau mengajarin bagaimana saya bagi disiplin-disiplin. Pertama, mengembangkan pesawat terbang tersebut, memproduksi pesawat terbang tersebut, mencek quality control, dan dibuat sedemikian rupa sehingga sesuai dengan regulation yang ditentukan oleh FAA. Siapa yang bayar? Jawaban saya, yang bayar ada pasar Indonesia yang di pipeline dari Newtanyu. Kita korbankan pengetahuan. Ini bukan ngomong CN235 dijual internasional. N250 udah terbang. Tahukah Anda bahwa N250 ada pesawat terbang kedua yang dibuat oleh umat manusia yang dikendalikan secara elektronik? Maafkan ya, saya cerita sama Anda bukan mau pamer, memperlihatkan bahwa Anda sama dengan yang lain, nggak kalah dengan londo-londo itu. Nggak kalah, percaya deh. Saudara-saudara, judulnya ini Pusat Unggulan Pendidikan Tinggi Teknologi Dirgantara dalam rangka menunjang lapangan kerja kedirgantaraan nasional.
Analisis ini dikembangkan atas dasar kebijaksanaan B.J. Habibie di dalam merancang dan mengembangkan industri dirgantara IPTN sejak tahun 1974. Next one. Dan sudah 90% tahun 98 waktu ditugaskan untuk dihentikan. Sudah 90% memenuhi FAA on schedule sudah. Jadi dia bilang, udah deh hari ini. Nanti kita lihat, kita tidak tahu bagaimana. Tahunya Ibu Ainun dioperasi tahun 97. Dan ada sertifikat bahwa Ibu Ainun sakit keras. Saya kasih Pak Harto. Pak Harto ini nggak main-main. Saya minta supaya benar-benar tidak ikut di dalamnya. Yang lain Anda udah tahu, hasilnya lain. Anda bisa bayangkan. Saya waktu serahkan sama Presiden keempat, saya hanya titip 2. Jangan bubarkan dan hancurkan industri strategis yang sudah 48.000 orang. Dan jangan kacaukan TNI, adalah tulang punggung dari bangsa Indonesia. Perjuangan. Saya bukan jenderal. Yang lain, silahkan. Itu 2. TNI didirikan dengan jiwa yang sama seperti Dirgantara. Tapi jangan kita mau dikacaukan lagi. Jangan, wah mumpung saya menjadi bertanggung jawab. Itu yang sebelumnya dibuat oleh jenderal sebelum, wah nggak perlu. Kalau bisa meninggalkan wawasan sendiri. Apakah dia itu 5 tahun atau dia, he doesn't care. Dan saya bilang terus terang aja, kalaupun saya tanda tangani, terima keluarga dengan Anda, dan saya dipanggil pulang, saya sobek itu semua, saya pulang. Daripada saya kecewakan Anda dan complicated, lebih baik saya bilang sama Anda sekarang, saya tidak mau. Kalaupun kamu keluarkan saya keluar. Saudara, dirapatkan sebulan kemudian diputuskan, berikan Habibie izin tinggal dan bekerja seumur hidup di Jerman sampai hari ini berlaku. Saudara, tetapi jiwa saya, insya Allah, dengan jiwa-jiwa pejuang yang lain akan abadi, karena Anda adalah Anda, dan Anda adalah saya dan generasi saya. Saudara, saya harus sampaikan ini. Hancur badan, tetap berjalan. Jiwa besar berarti penuh dengan pengertian, penuh dengan toleransi, tidak sok pintar, rendah hati, 1000 satu pada, sesuai budaya Anda dan budaya kita. Jiwa besar dan suci. Suci berarti bermoral, berakar pada agamanya masing-masing. Membawa aku ini bukan Habibie. Semua sumber daya manusia di bumi Indonesia padamu adalah sesuai cita-cita yang tersirat di dalam Undang-Undang Dasar 45, keadilan, pemerataan, etc. Saudara, saya akhiri bincang saya. Selamat berjuang, dan you are better than me. Pada sesi kali ini kita akan membahas Ristek menyiapkan satu dokumen penting dalam rangka mensupport MP3IE untuk khususnya pilar ketiga pengembangan SDM Iptek sampai 2025. Saya selaku moderator menyampaikan, memandu acara ini, dan untuk secara substansi akan disampaikan oleh Dr. Ridwan selaku
staf ahli atau deputi yang pada saat tahun lalu merancang pembuatan dokumen ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Tadi kita merasakan bagaimana aura beliau, Profesor B.J. Habibie, sebagai perekayasa. Namun demikian kita juga bisa mendapatkan pesan beliau adalah bagaimana sebetulnya ilmu pengetahuan dan teknologi itu adalah satu ideologi keberlangsungan bangsa ini. Karenanya sekali lagi bahwa kita tidak bisa diatur atau dikembangkan oleh asing. Kitalah yang mengatur bangsa ini ke depan. Pembelian ataupun ekspor teknologi kita yang rendah itu menaik. Dari potret hari ini MP3I itu seperti apa? Nanti kita dapatkan satu quick assessment bagaimana sebetulnya hubungannya dengan sumber daya manusia dan iptek. Ini suatu kutub lain yang perlu kita dorong sebelum kita mencapai teknologi creation, maka teknologi learning itu menjadi kata kunci, dan innovation modelnya adalah end-to-end resource base yang bertingkat pada nilai tambah, dan itu berada di koridor di luar Jawa. Konektivitas sudah diadres dengan baik di dalam dokumen MP3, tetapi yang kita inginkan di sini ya selanjutnya kita ingin menerjemahkan konektivitas tadi itu di dalam konteks keruangan, di dalam konteks spasial, dalam konteks bagaimana resources sumber daya manusia dan ruang itu menjadi satu kesatuan. Dan di sini kita mengusulkan ada 9 pusat-pusat pertumbuhan maritim primer di Indonesia yang didasarkan berdasarkan ALKI 1, ALKI 2, dan ALKI 3, dan itu sekaligus menjadi perekat untuk koridor-koridor yang telah dibuat selama ini yang berbasis pada daratan. Nah, detailing dari itu tadi ditampilkan di dalam tabel ini, saya tidak akan rinci. Lanjut, nah.